Alhamdulillah hari ini kita akan mempelajari materi baru, yakni tentang penyembelihan hewan akikah dan kurban untuk menumbuhkan kemandirian umat. Sebelum saya lanjutkan, saya tanya terlebih dahulu, kemarin kita sudah belajar apa? Iman kepada hari akhir atau iman kepada hari kiamat, betul? Iman kepada hari akhir termasuk iman yang ke? 4 apa 5? Kemarin hari kiamat jadi berapa? Kiamat apa? Dan kubra. Kalau kiamat kubra tanda-tandanya ada apa saja? Munculnya Nabi Isa, ya sudah Ma'juj dan Ma'juj dan banyak lagi tanda-tanda yang lain. Oke, baiklah, hari ini saya akan melanjutkan materi penyembelihan hewan akikah dan kurban untuk menumbuhkan kepedulian umat. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan makna tentang penyembelihan hewan akikah dan kurban. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan tata cara penyembelihan hewan kurban dan akikah. Kemudian yang ketiga, peserta didik mengidentifikasi ketentuan penyembelihan hewan dan kurban dan akikah. Kemudian yang terakhir, peserta didik mampu mendemonstrasikan tata cara penyembelihan hewan kurban dan akikah. Bagaimana yang sudah saya sampaikan di minggu lalu, hari ini kalian membawa hewan, gimana hewan itu yang diperbolehkan untuk digunakan dalam akikah dan kurban. Membawa hewannya? Sudah. Ini hewannya, coba lihat. Luar biasa, ini sapinya sudah menurun, kenapa belum itu masih bayi ya? Oke. Hari ini saya akan menggunakan model pembelajaran project based learning. Artinya hari ini kalian harus menyelesaikan proyek yang kami berikan. Proyek itu berisi tentang tahapan-tahapan untuk melaksanakan praktik penyembelihan hewan kurban dan akikah bersama kelompok, tapi secara pura-pura. Jadi hewan ini bukan hewan beneran. Kalau hewan beneran nanti belinya mahal, betul? Harga kambing berapa di pasar? 5.000? Ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Kasihan nanti kalau penyembelihnya nggak betul, nanti kasihan kambingnya ya. Jadi kalian hanya membawa boneka sebagai hewan kurban yang akan kalian sembelih hari ini. Oke, terlebih dahulu saya melakukan ice breaking. Kalau Prismi bilang tepuk 1, yes. Jadi tepuknya 1 kali. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sudah bisa konsentrasi semua? Oke, sebelumnya saya akan melakukan assessment yang pasti. Coba nanti, pernahkah kamu menyaksikan penyembelihan hewan kurban atau akikah? Oh, pernah yang kurban kok? Di mana biasanya? Di dekat rumah musola atau masjid? Coba, biasanya yang dibelah atau dibelah? Oh, sapi sama kambing. Kemudian pertanyaan kedua, coba Kirana ya, bagaimana sih caranya menyembelih hewan kurban itu, tahu nggak? Karena belum pernah ya, jadi belum tahu. Ada yang tahu? Motongnya dari leher apa dari kaki? Dari leher ya. Ada yang motongnya dari kaki? Ada yang ditusuk dari perut? Motongnya sesuai syariat Islam yaitu leher. Jadi harus terputus apa nak? Kalau pemanasan dan potongan atau jalur makanan ya. Kemudian pertanyaan ketiga, coba Laila, apa sih tujuan penyembelihan hewan kurban itu yang kamu tahu? Tujuan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Betul, sebagaimana namanya ya, kurban itu berasal dari kata moribu itu dekat. Artinya kalau kita melaksanakan kurban berarti kita mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya saya akan menerangkan sedikit tentang apa sih penyembelihan hewan itu. Jadi penyembelihan itu adalah memutus jalan makan dan minum, kemudian pernafasan dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan menggunakan pisau, pedang atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syarat. Selanjutnya menyusun penjadwalan untuk pelaksanaan penyembelihan hewan. Kita laksanakan hari ini full ya. Jadi hari ini kita melakukan demonstrasi tata cara penyembelihan hewan.
dilakukan hari ini harus selesai bersama kelompok di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah observasi, jadi kalian harus mengerjakan ini terlebih dahulu, memastikan bahwasannya alat dan hewannya sudah dibawa ya, dan juga kalian juga memastikan tentang pembagian tugasnya ya, nanti siapa yang bagian memegangi kaki hewan, yang bagian penyembelih hewan itu harus sudah dipastikan. Kemudian pelaksanaan proyek. Nah, setelah ini kita akan menuju lapangan sekolah ya, jadi kita menyiapkan lubang penampungan, menyiapkan hewan yang akan disembelih. Kemudian kalian nanti juga jangan lupa untuk mendokumentasikan setiap langkah yang kalian lakukan, karena nanti kita untuk aturannya itu berupa video pembelajaran harus diupload di Instagram kelas ya. Ini bentuk LKPD-nya. Silakan memulai untuk melaksanakan tata cara penyembelihan hewan kurban. Terlebih dahulu silakan observasi bersama kelompok, membagi tugas dan menentukan hewan yang akan digunakan dalam penyembelihan hewan. Untuk perencanaannya sudah selesai kan? Sudah ya? Oke. Setelah ini kita langsung menuju lapangan untuk melaksanakan proses penyembelihan hewan kurban dan akikah. Sudah siap? Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Posisi lambung kiri hewan kurban berada di bawah. Kemudian, sebelum dipotong, mohon untuk memastikan bahwa alat yang digunakan untuk memotong harus tajam. Sebelum menyembelih, membaca syahadat dan basmalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, bagaimana tadi praktiknya? Bisa melaksanakan dengan baik? Iya. Oke, baik. Kalau videonya sudah di-upload ya di Instagram. Saya bisa. Oke, silakan maju dari kelompok 1. Silakan maju dari kelompok 1. Oke, kita saksikan dari kelompok 1. Ini proses penyembelihannya. Kira-kira sudah betul atau belum? Kita saksikan sama-sama. Oke, kakinya diikat ya. Pakai apa dong? Kita pastikan bahwa alatnya sudah tajam ya. Ini sudah, oh ini sudah jaga semalam ya? Allahu Akbar. Oh ya, membacakan niat ya. Oke. Bagaimana tata cara penyembelihannya? Sudah betul sesuai syariat Islam? Oke, silahkan duduk dari kelompok 1. Oke, tepuk tangan ya, mana? Jangan maju dari kelompok 2. Oke, baiklah, ini pemotongan hewan untuk kelompok 2. Kita saksikan sama-sama. Oke, itu pakai hewan apa ini, nak? Domba ya? Oke. Terlebih dahulu dipastikan alatnya tajam. Oh iya, mengasahnya di depan hewan apa enggak itu? Enggak ya, di belakangnya ya. Oke. Dia ditutup pakai daun-daunnya mini sekali ya. Karena kambingnya udah balik belum itu ya? Oke. Kemudian dipastikan, ada memastikannya lagi. Pastikan bahwasanya ada 2 saluran yang harus terputus ya. Oh iya, ini baca basmalah. Tadi udah baca basmalah ya? Oke. Sekarang untuk kelompok 2. Silakan tutup. Oke, kita saksikan penyembelihan hewan untuk kelompok 3. Oh, baca basmalah dulu, baca takbir. Oh, baca takbir. Suaranya siapa ini? Lana, luar biasa suaranya ya. Terus yang menyembelih siapa ini? Oh, yang menyembelih juga Lana. Oke, betul, mungkin
Oke, enak banget ya suara tasbihnya. Oke, berarti dia sudah memastikan bahwasanya sudah terpotong 2 urat nadi yang harus terpotong. Luar biasa, tepuk tangan. Baik anak-anak, kita saksikan untuk penyembelihan hewan dari kelompok 4 ya ini ya. Ini hewannya cukup mungil ya, yang digunakan domba. Ini Atika apa kurban? Kurban ya. Oke, kita lihat sama-sama. Ini juga penampungan darahnya cukup besar ya. Luar biasa. Oh itu ditutup pakai apa plastik ya? Oh kasihan sekali ya hewannya ya. Anggap aja itu daun pisang ya. Oke, baca basmalah, baca takbir, disembelih. Sambungnya dari bawah. Oke, sudah betul. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik anak-anak, kita sudah melaksanakan penilaian terkait tata cara penyembelihan hewan secara keseluruhan. Alhamdulillah kalian sudah memenuhi syarat rukun dan juga ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Mulai dari tadi persiapan ya, kalian sudah memastikan bahwasannya alat yang digunakan sudah tajam. Kemudian kalian sudah membaca basmalah sebelum menyembelih. Kemudian kalian juga sudah menyiapkan lubang penampung darah sebelum menyembelih, sudah mengikat kaki hewan. Kemudian kalian juga sudah melaksanakan pemotongan itu dengan baik dan benar. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan penguatan dengan melakukan bernyanyi ya. Kalian tahu lagunya Potong Bebek Angsa? Tahu ya, kita bernyanyi kurban dan akikah dengan nada Potong Bebek Angsa sesuai dengan yang sudah saya berikan. Ini kalian kelihatan kayak belakang? 1, 2, 3. Potong hewan kurban 1 tahun sekali, sampaikan dan syukur kepada Ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersama-sama potong hewan kurban, potong hewan akikah berjalan istiwa. Sampaikan syukur kalinya sadari, potong kambingnya, makan dagingnya, jangan lupa baca alhamdulillah. Saya akan melakukan refleksi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Kenapa kok senang? Mereka. Terus kalian juga sudah mendapat pengalaman dari tata cara proses pelaksanaan penyembelihan hewan. Ya. Bagaimana perasaannya Mas Nafil? Apa yang belum diketahui dari sebelum materi hari ini tentang pelaksanaan hewan kurban? Oh ternyata ketika menyembelih hewan kurban itu harus membaca basmalah supaya hewannya halal dimakan, begitu ya. Kemudian coba kamu pikir apa yang belum kamu tahu dari sebelumnya. Kalau masak pisau tidak boleh dibuka hewan. Iya, ternyata hewan itu juga punya peran. Sebenarnya tidak melulu hanya dipotong selesai, bukan begitu ya. Ternyata ada tata cara dalam penyembelihan hewan kurban yang harus dipenuhi sehingga hewan itu sah, sehingga hewan itu halal untuk dimakan. Oke, kesimpulan pembelajaran hari ini bahwasanya akikah dan kurban itu untuk menumbuhkan kepedulian anak sesama, betul? Kemudian akikah dan hewan tadi juga memiliki perbedaan ya. Kalau dagingnya akikah dibagikan dengan kalau kurban kemudian kalau hewan kurban dilaksanakan pada saat bulan. Kalau akikah dari 7, 14 dan 21 dari kelahiran. Sebelum saya akhiri, kita baca hamdalah sebagai penutup belajar hari ini. Alhamdulillah.